Hai semuanya, kalau kamu hari ini dalam keadaan lagi males, aku ingin bilang satu hal penting, bahwa itu wajar. Males itu bukan kutukan. Dia bukan virus, bukan dosa, bukan juga tanda kamu gagal jadi manusia. Dia cuma tamu yang datang seenaknya, kadang bawa alasan, kadang nggak jelas motivasinya. Tapi tahu nggak, rasa malas itu sebenarnya cerdas. Dia muncul bukan karena kamu bodoh atau nggak punya ambisi. Justru dia datang karena otakmu pinter banget nyari jalan pintas supaya kamu nggak terlalu banyak kerja keras yang nggak penting. Ibaratnya, malas itu kayak alarm alami yang nyuruh kamu istirahat, diam sejenak, atau memberi jeda. Tapi masalahnya, otak kita itu kadang salah baca sinyal. Alih-alih ngerem karena butuh jeda, dia malah ngurung kamu dalam siklus nggak gerak, nggak berkembang, dan akhirnya nggak jadi apa-apa. Dan parahnya lagi, dia bisa nyamar jadi kenyamanan. Bikin kamu merasa hidup baik-baik aja, padahal diam-diam kamu diseret jauh dari hidup yang seharusnya kamu bisa punya. Jadi di video kali ini aku akan bahas cara efektif yang terbukti mampu menghilangkan rasa malas. Mari kita mulai. Pertama-tama, dari sini kita harus ganti cara pandang dulu. Rasa malas bukan musuh, tapi pelatih. Dia bukan penghalang, tapi penanda arah. Dan kamu nggak harus ngusir dia dengan teriakan motivasi, tapi kamu bisa nge-tweak sistem di kepala kamu biar si malas itu bingung sendiri dan akhirnya pergi. Pernah dengar cerita tentang orang yang bisa sukses besar karena terpaksa? Kayak anak kos yang tiba-tiba jadi pebisnis karena kepepet nggak punya uang. Atau ibu rumah tangga yang jadi penulis karena gabut di rumah dan iseng nulis di blog. Mereka tuh bukan orang paling rajin sedunia. Tapi mereka ngerti gimana cara ngasih ruang buat aksi, bukan cuma niat. Karena itu, kalau kamu ngerasa males terus, mungkin kamu butuh sesuatu yang bikin kamu nggak bisa lari. Tapi bukan ancaman, bukan rasa bersalah. Yang kamu butuh justru jebakan. Iya, jebakan yang kamu pasang sendiri buat nyergap rasa malas. Misalnya, kamu janjiin diri sendiri akan traktir makan enak kalau berhasil kerjain satu tugas. Atau kamu masukin jadwal kerja kamu di story IG biar dipantau sama temen, walau mereka juga bodo amat. Tapi otakmu bakal ngerasa diawasi. Dan dari situ, kamu mulai gerak. Sekali gerak, setengah kerjaan selesai. Ada satu trik yang aku sebut mulai sebelum siap. Ini anti malas banget. Karena seringkali rasa malas datang bukan karena kita nggak bisa, tapi karena kita nunggu momen sempurna yang nggak akan pernah datang. Kita nunggu mood, nunggu alat lengkap, nunggu ruang kerja bersih. Padahal kalau kamu lompat aja dulu ke tengah kolam, insting bertahan hidup kamu bakal nyuruh kamu berenang. Nggak peduli kamu udah ahli atau belum. Jadi, mulai duluan itu kadang lebih penting daripada perencanaan matang. Kadang yang bikin kamu males itu bukan lelah fisik, tapi lelah pikiran. Kebanyakan mikir itu capek, dan lama-lama bikin kamu kehilangan rasa, gak punya energi untuk ngerasain atau ngelakuin apapun. Seolah semuanya datar dan gak ada artinya. Kamu duduk, buka laptop, scroll Notion, tapi ujung-ujungnya malah nyari playlist lo-fi atau masuk ke YouTube buat nyari inspirasi. Yang artinya, kamu bakal nonton video orang bersih-bersih rumah di Jepang selama 1 jam tanpa sadar. Ini bukan masalah niat. Ini masalah otak kamu yang kebanjiran stimulasi. Solusinya, bikin hidupmu lebih sepi, lebih sederhana. Serius, dunia hari ini terlalu rame, terlalu berisik. Kadang kamu harus menciptakan ruang sepi di kepala kamu supaya semangat kerja bisa nongol. Matikan notifikasi. Cabut dari grup yang isinya spam, jauhi keributan digital. Bikin hidup kamu tenang kayak jalan kampung jam 2 siang. Karena di ketenangan itu, kamu bisa dengar suara kecil dalam diri yang nyuruh kamu. Ayo lanjut, yuk bergerak. Nah, ada bagian paling keren dari semua ini, yaitu kamu bisa bikin rasa malas jadi bahan bakar. Loh kok bisa? Gini, tanyakan ke diri kamu sendiri, kenapa sih kamu males? Apakah karena kerjaanmu ngebosenin? Apakah karena kamu nggak percaya diri? Atau karena kamu ngerasa hasilnya nggak sebanding dengan usahanya? Nah, jawaban itu bisa jadi kunci. Kalau kamu males karena kerjaanmu gitu-gitu aja, ya saatnya kamu ciptakan cara kerja baru. Kalau kamu males karena nggak percaya diri, berarti kamu butuh satu kemenangan kecil dulu buat buktiin ke diri sendiri kalau kamu bisa. Dan kalau kamu males karena hasilnya belum kelihatan, kamu harus mulai ngebangun sistem yang kasih hadiah kecil tiap kamu jalan. Kita ini manusia, bukan mesin. Kita perlu rasa berhasil walaupun kecil, buat terus jalan. Dan lucunya, banyak orang salah langkah ngelawan rasa malas. Mereka pikir solusinya adalah kerja keras non-stop. Bangun subuh, journaling, workout, lalu kerja sampai malam. Kedengarannya keren sih, tapi coba lakuin seminggu, terus kamu kayak zombie.
Capek bukan solusi. Yang kamu butuh justru ritme, bukan sprint tapi maraton. Kadang kamu butuh males dikit buat recharge, tapi bukan males yang ngisep energi, tapi males yang kamu tentukan sendiri waktunya. Males yang kamu atur, kayak break resmi, bukan pelarian. Itu beda jauh. Lalu ada satu aspek yang sering dilupain. Tubuh. Iya, badan kamu. Kalau kamu makan sembarangan, kurang tidur, jarang gerak, ya jangan heran kalau otak kamu malas ngeluarin ide. Rasa malas itu seringkali bentuk protes tubuh kamu yang udah kewalahan. Coba kamu tidur cukup selama 3 malam berturut-turut, terus jalan kaki tiap pagi 15 menit. Cuman itu doang. Dan kamu bakal kaget betapa lebih ringan kamu ngerjain hal-hal yang kemarin terasa berat banget. Jadi jangan cuma fokus ke mental doang. Fisik juga bagian penting dari sistem anti malas kamu. Sekarang kita ngomongin soal kaya. Orang kaya bukan selalu orang yang kerja paling keras. Tapi mereka orang yang tahu kapan harus mulai, kapan harus berhenti, dan kapan harus bilang cukup. Mereka ngerti bahwa produktif bukan soal waktu, tapi soal keputusan. Dan keputusan itu nggak bisa diambil kalau kamu terus-terusan ditarik rasa malas. Jadi setiap kali kamu bisa ngelawan 1 jam rasa males, kamu sebenarnya udah lebih kaya dari kamu yang kemarin. Bayangin gini deh, kamu duduk di ruangan yang gelap. Kamu bisa lihat ada pintu di ujung ruangan, tapi kamu ngerasa berat buat jalan ke sana. Di tengah jalan kamu tahu ada cahaya, tapi kamu bilang ke diri sendiri, nanti aja, besok juga bisa. Tapi tahu nggak, setiap langkah kecil kamu menuju pintu itu, cahaya makin jelas. Dan kalau kamu terus jalan, kamu bukan cuma keluar dari ruang gelap itu, tapi kamu juga bisa ngajak orang lain keluar. Kamu bisa jadi inspirasi, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu konsisten jalan meskipun kamu males. Dan terakhir, kalau kamu masih ngerasa males banget setelah semua ini, tarik napas pelan-pelan, tutup mata. Bayangin satu versi dirimu 5 tahun dari sekarang yang ngeliat kamu hari ini. Versi yang udah berhasil, yang hidupnya udah lebih enak, yang gak lagi pusing soal utang, soal kerjaan, soal validasi. Dia ngeliat kamu sekarang dan bilang, ayo sedikit lagi, jangan nyerah. Semua dimulai dari kamu hari ini. Versi itu nggak akan pernah ada kalau kamu nggak gerak sekarang. Jadi, walaupun pelan, walaupun nggak yakin, walaupun kamu males, ayo mulai. 1 langkah aja. Karena dari 1 langkah itu, seluruh hidupmu bisa berubah. Semoga video ini bermanfaat. See you di next video.